Yuhu, semangat pagi fams. Kita jalan-jalan ke Jawa Tengah ya. Dari makanan berat sampai pencuci mulut. Semuanya nikmat dan bikin nyaman di perut. Yang utama sih, tradisi leluhur tetap dianut. Yuk fams, saksikan ragam Indonesia secara runut. Widih, mantap gak nih fams? Pagi-pagi udah disuguhin ayam mendidih. Sekilas mirip banget ya sama semur. Tapi tampilan hitam pada ayam ini bukan berasal dari kecap. Gak pakai sama sekali loh. Asalnya dari bumbu masak yang udah akrab banget nih di telinga mama zaman now. Apa yo? Itu loh fams, kluwek. Sesuai dengan namanya, hidangan spesial dari desa Watulawang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ini bernama ayam ingkung kluwek. Soal rasa nih fams, endes deh pastinya. Dari pohon besar inilah kluwek berasal fams. Pohon kluwek biasa tumbuh liar di kebun, hutan, dan tepian sungai, terutama di wilayah tropis. Batangnya besar, kokoh, dan bisa mencapai ketinggian hingga 40-an meter loh. Setiap bagian dari pohon kluwek penuh dengan manfaat. Kayu dan daunnya bisa menjadi bahan pembasmi hama, sedangkan biji pada buahnya tentu saja nikmat diolah menjadi bumbu masakan. Kalau lagi musimnya sih, nggak perlu manjat-manjat begini untuk ngambil buahnya ya fams. Soalnya nih, buah kluwek yang sudah matang biasanya bakal jatuh sendiri. Buah kluwek yang sudah matang berukuran lumayan besar fams. Diameternya bisa mencapai 20 cm lebih. Tapi kalau buah kluwek yang baru dipetik ini kok kecil ya ukurannya. Nggak yakin nih kalau sudah matang. Mending langsung aja deh fams bawa ke dapur biar dicek sama yang paham. Ayo bu, buruan belah buah kluweknya. Pengen lihat nih isinya. Tuh kan, betul fams. Buah kluweknya masih muda tuh. Nggak bisa diolah jadi masakan. Asal tahu aja nih fams. Buah kluwek yang masih muda sangat berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi. Gak heran kalau zaman peperangan dulu, racun pada biji kluwek atau kepayang digunakan untuk meracuni mata panah. Pernah dengar istilah mabuk kepayang kan? Nah, kluwek atau kepayang muda inilah yang bisa bikin mabuk. Jangan heran fams, untuk mendapatkan biji kluwek yang layak konsumsi, prosesnya memang lama. Biji kluwek yang telah direbus sebelumnya akan dipendam di dalam tanah selama 1 hingga 2 minggu lamanya. Dengan cara tradisional seperti inilah fams, kandungan racun pada biji kluwek dapat dinetralisir. Semakin lama biji kluwek dipendam, warna gelap kehitaman pada biji kluwek juga akan semakin nampak. Wah, lumayan banyak nih biji kluweknya. Sebelum diolah, harus dicuci dulu ya sampai bersih. Jangan sampai kemakan tanahnya kan fams. Ini dia nih bahan utama memasak ayam ingkung kluwek. Utamanya sih ada kluwek, bawang bawangan, bumbu dapur, kemiri, dan santan dari kelapa tua. Ini yang paling penting fams, ayam kampung jantan. Belah biji kluweknya, butuh usaha dan tenaga ekstra untuk memecahkan cangkang yang keras ya. Awas, dalamnya lembut fams, jangan jadi ikutan hancur. Cukup aku aja. Alah, apaan sih? Tenang, aromanya mungkin aneh, tapi kluwek yang sudah direbus lalu dipendam di tanah selama 2 minggu ini sudah aman kok untuk diolah dan dikonsumsi. Haluskan bumbunya, garam, ketumbar, bawang putih, lalu bawang merahnya ya. 1 ruas jari kencur dan jahe juga ikut fams. Terakhir geprek batang serainya juga ya. Yang menjadi ciri khas dari olahan ayam ingkung di Pulau Jawa menggunakan ayam kampung utuh alias nggak dipotong-potong. Harus diikat seperti ini ya, supaya mudah masuk panci saat dimasak. Sip deh, kita rebus dulu ya ayamnya supaya empuk selama sekitar 1 jam. Lanjut ulek kluweknya fams, nggak perlu banyak tenaga. Biji kluwek ini sudah empuk, jadi mudah hancur. Semakin banyak kluwek yang dipakai, tentu saja warna masakan akan semakin hitam. Saatnya menumis fams. Aduk-aduk jangan sampai gosong. Kalau sudah wangi, tandanya santannya harus masuk juga tuh.
Sip deh, tinggal urusan ayamnya nih. Kali ini nggak perlu sering diaduk. Cukup tutup pancinya biar aroma dan asapnya nggak kemana-mana. Asal kamu tahu ya, fams, ayam kampung memang terkenal memiliki tekstur daging yang lebih alot ketimbang ayam negeri. Meski sudah direbus selama 1 jam, masih butuh waktu 30 menit hingga 1 jam lagi supaya daging ingkung ayam kampungnya nanti benar-benar empuk. Widih, udah belebek-belebek tuh kuahnya. Maksudnya udah mendidih, fams. Ayam yang tadinya berwarna pucat, sekarang jadi kehitaman tuh. Wangi, Bu. Jadi lapar. Oh iya, dipilihnya ayam jago untuk menu ingkung di tanah Jawa bukan tanpa alasan. Dengan dada yang kerap membusung, ayam jago dianggap memiliki perilaku sombong alias angkuh. Sedangkan ketika dimasak menjadi ingkung, maka hilanglah sudah segala kesombongan itu. Posisi ayam yang ditekuk melengkung melambangkan bahwa manusia harus selalu menunduk dan bersujud di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Warna keluak yang hitam dan harus dipendam tanah saat mengolahnya juga mengingatkan kita bahwa suatu saat akan kembali ke dalam tanah. Wah, dalam ya fams maknanya. Nah, mantap nih. Saatnya makan ayam ingkung bareng-bareng. Ayam ingkung keluak makin nikmat disantap bareng sambal kecap dan tempe mendoan. Dijamin deh, nasi 1 ciduk nggak bakal cukup. Duh, jadi lapar juga dong, fams. Oh iya, bagi masyarakat Desa Watulawang, Kabupaten Kebumen, ayam ingkung keluak bukan sekedar menu biasa loh, fams. Ini menu spesial yang wajib ada khususnya di bulan Ruah atau Syaban. Bulan Ruah menurut kepercayaan masyarakat Jawa adalah bulan untuk menziarahi atau mendoakan arwah pendahulu. Memang, sebagian masyarakat Jawa di Kebumen masih memegang teguh tradisi dari leluhur. Misalnya, tradisi kenduri atau selamatan dengan maksud atau hajat tertentu. Kebetulan nih, sedang ada persiapan acara kenduri untuk mengenang kepergian salah satu anggota keluarga di sini. Doa dan sesaji dipersembahkan sebagai pembuka agar acara berlangsung lancar. Doa dan sesaji ini juga sebagai penanda untuk mulai dipotongnya ayam. Ayam ingkung yang akan disajikan pun selalu dalam jumlah besar, tergantung banyaknya anggota keluarga dari si empunya hajat. Walau hajat hanya dari satu keluarga, hampir mayoritas warga desa turut serta membantu kelancaran acara loh. Tua ataupun muda, semuanya saling gotong royong. Indonesia banget ya, salut deh. Ada sekitar 40 ekor ayam jantan yang akan menjadi menu santapan warga pada tradisi kenduri kali ini. Berhubung semuanya ayam segar, proses hingga siap sajinya lumayan panjang nih. Kalau nggak dikeroyok bareng warga satu kampung seperti ini, kayaknya bakalan lama nih kelarnya. Bagian menyembelih hingga memanggang ayam menjadi tugas para kaum Adam. Semua saling bekerja ikhlas atas dasar kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Juara deh pokoknya. Setelah bulu ayam dicabuti, sudah ada warga yang menanti di depan perapian. Dengan begini, sisa-sisa bulu ayam yang menempel di kulit akan habis ikut terbakar. Waktunya cuci ayamnya nih, fams. Ayam ingkung keluak dengan ayam ingkung kenduri kali ini sedikit berbeda penyajian. Jika ayam ingkung keluak berkuah, maka ayam ingkung yang ini dimasak dengan cara dipanggang, tidak digoreng. Dengan potongan bilah bambu, badan ayam utuh akan ditusuk lalu dilumuri bumbu kuning. Tentunya bumbu rempah-rempah Nusantara yang simple tapi bikin nagih. I love Indonesia deh pokoknya. Uniknya, tentu saja proses panggang ayamnya nih. Batang-batang pohon pisang di sekeliling perapian menjadi tempat menancapnya bambu untuk ayam ingkung. Fams, udah tahu belum bedanya panggang sama bakar? Pada praktiknya, masakan yang dibakar itu bersentuhan langsung dengan api, walau harus disangga besi, kayu, atau penjepit. Langsung dengan api, bisa menggunakan oven atau dimasak seperti ayam ingkung ini nih. Didirikan sekitar perapian, jadi cuma kena hawa panasnya aja nih. Sabar ya fams, masak model gini memang butuh waktu lama, sekitar 10 atau 12 jam lamanya. Widih, keburu lapar nih.
Nah, fams, tradisi kenduri baru dimulai keesokan harinya. Diawali zikir dan pengajian yang ditujukan kepada keluarga yang telah mendahului. Lagi-lagi, pengajian atau syukuran kali ini hanya dihadiri terutama oleh kaum lelaki. Tapi fams, beneran deh, nggak bakal nyesel datang ke undangan acara kenduri. Selain menjaga silaturahmi dan ikut mendoakan, banyak minuman, makanan ringan ikut tersaji. Walah, monggo dinikmati. Tapi santai, menu utama belum keluar nih. Ini dia nih, tanda akan disajikannya menu utama. Daun-daun jati dari hutan sekitar Watu Lawang akan menjadi alas atau pengganti piring untuk sajian utama saat syukuran atau kenduri. Di atas daun-daun jati inilah tumpeng atau bakul berisi penuh nasi putih akan digelar. Jangan tanya apa lauk utamanya ya. Tentu saja ayam ingkung matang yang sebelumnya telah dipanggang semalaman. Widih, pesta besar nih. Dari sekitar 40 ingkung yang dipanggang, separuhnya disajikan untuk disantap bersama seperti ini. Sebagian lagi akan dibagikan kepada tetangga dan kerabat, juga dibawa pulang para tamu. Dipimpin sesepuh desa, doa kembali dipanjatkan atas rasa syukur kepada Tuhan. Oke deh, waktunya kita serbu. Lawang itu masih memakai tumpeng dan ingkung, itu wajib. Jadi ibaratnya kalau di sini itu namanya rasulan, sebagai wasilah permohonan sama Allah. Mudah-mudahan yang arwah yang sudah meninggal diampuni segala dosanya. Semoga semua doa dan harapan baik yang punya hajat dapat terkabul ya. Apalagi para tamu pulang dengan perut kenyang. Udah gitu bawa bungkusan pula. Ahai, Indonesia banget. Mantap, fams. Aduh, anak kecil kalau udah ketemu air bawaannya girang banget deh ah. Awas loh, nanti pada masuk angin. Lagian kasihan juga ikan-ikannya loh, Dek. Ntar pada mabok kalau airnya diobok-obok. Ada hiasan bambunya tuh. Kenalin fans, ini adalah kincir air bambu kreasi warga Gegak Sipat Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Bambu yang banyak tumbuh di sekitar tempat tinggalnya membuat ide kreatif Mas Narto jadi muncul. Nggak ada kriteria bambu khusus yang dapat dijadikan kerajinan kincir air ini, fans. Semua jenis bambu bisa kok diolah menjadi kincir air sesuai dengan pesanan. Paling supaya ada variasi warna bambu yang berbeda, terkadang bambu hitam juga digunakan. Untuk menjadikan beragam jenis kerajinan pada media air, pemilihan bahan bambu memang pas, fans. Bambu lebih kuat dan memiliki ketahanan yang cukup baik di tempat lembab atau basah. Beda cerita kalau berhadapan dengan panas atau sinar matahari langsung. Bambu konon justru lebih rapuh. Bagian terpenting dari kerajinan kincir air bambu ini sudah pasti pembuatan bagian kincir atau baling-balingnya nih. Potongan-potongan kecil batang bambu kemudian dibelah kembali menjadi dua dan disatukan dengan potongan lidi dari bambu. Dengan tambahan kawat besi yang disambung dengan poros bambu di tengahnya, kincir nantinya akan berputar. Tapi kalau salah ngebor atau perhitungan, bisa-bisa malah nggak muter nih kincirnya. Ada lagi nih yang menjadi ciri khas kerajinan kincir air bambu ini, yakni tambahan desain patung bambu karakter Pak Tani yang seolah menjadi operator penggerak kincir atau baling-baling. Ciri khasnya ya ada orangnya Pak Tani, lagi ronda, lagi mukul, lagi mancing. Biasanya yang mancing sama yang 3 ketukan kayak gini. Satu set kerajinan kincir air bambu mampu Mas Narto produksi selama 2 hingga 3 hari lamanya. Kalau lagi ramai pesanan, biasanya sih Mas Narto dibantu 1 orang pegawainya. Untuk harganya relatif murah kok, berkisar di angka 250-an ribu saja, fans. Sementara sih, pemasarannya hanya dibuat jika ada pesanan. Ayo, siapa yang mau pesan? Widih, enak nih. Kue ini sih sudah familiar banget ya, fans.
putu ayu, atau ada juga yang menyebutnya dengan kue putri ayu. Widih, enak nih. Makan kue pas masih panas. Kue ini sih sudah familiar banget ya, fams. Putu ayu, atau ada juga yang menyebutnya dengan kue putri ayu. Tapi bedanya di sini, warna kuning kue ini alami dari bahan yang berasal dari temulawak. Hehehe, enggak kok, ini enggak lagi ngelawak. Yuk kalau nggak percaya. Siapin bahan-bahannya ya. Pati temulawak, tepung maizena, gula pasir, susu bubuk, kelapa tua, dan telur. Garam, vanili, dan ovalet. Lalu minyak sayur. Kocok gula pasir dan telur. Parut juga ya kelapa tuanya. Parutan kelapa tua inilah yang akan menjadi topping si kue putu ayunya nanti. Setelah gula dan telur terkocok sempurna, masukkan ovaletnya nih. Ovalet inilah yang berfungsi menjadikan tekstur kue supaya lembut saat dimakan. Kocok lagi ya, fams. Lanjut vanili dan tepung maizena. Hei ya, fams, kalau tepung terigu berasal dari gandum. Tepung maizena ini, fams, berasal dari pati jagung. Terus kocok hingga adonan merata ya. Tambahkan sedikit minyak. Jangan lupa beri susu bubuknya supaya rasa semakin mantap. Aduk lagi ya, fams. Oh iya, supaya rasa kue ada gurih-gurihnya, kasih sedikit santan encer ya. Kalau sudah tercampur rata, tinggal pati temulawaknya aja nih yang harus masuk. Nggak perlu tambahan pewarna, fams, karena adonan akan berubah warna otomatis menjadi kuning tuh. Sip deh, sekarang tinggal dicetak aja nih, fams. Masukkan parutan kelapa ke dalam cetakan. Lanjut isi dengan adonan kuenya nih. Sip deh, tinggal dikukus aja nih kuenya. Gak perlu lama sih, fams, sekitar 20 menit aja. Siap disantap nih. Temulawak terkenal sebagai tanaman rimpang atau rizoma. Rimpang ini, fams, cirinya persis seperti umbi. Batangnya menjalar ke dalam permukaan tanah hingga menghasilkan tunas dan akar baru yang beruas. Pada temulawak, rimpang inilah yang biasa dicari untuk dimanfaatkan sebagai bahan obat-obat tradisional. Mencari rimpang atau tunas temulawak yang siap panen gampang-gampang susah, fams. Biasanya sih, usia tanaman temulawak siap panen berkisar antara 9 hingga 10 bulan. Tapi usia kurang dari segitu juga nggak apa-apa kok kalau dipanen. Paling-paling ukurannya aja nih yang nggak sebesar ukuran tunas temulawak siap panen. Kita olah jadi minuman serbuk temulawak dulu ya, fams. Rimpang atau ruas tunas temulawak yang telah dipanen tadi harus dikupas dulu nih kulit luarnya. Daging tunas temulawak ini sekilas mirip ya sama kunyit, sama-sama berwarna orange kekuningan. Tapi rasa temulawak cenderung lebih pahit, serta memiliki aroma yang sedikit lebih tajam. Cuci bersih temulawak yang telah dikupas. Setelah bersih, tinggal diparut aja deh sampai halus. Mungkin kalian di rumah bisa pakai blender ya, tapi airnya jangan kebanyakan. Sedikit aja kayak gini nih. Kalau keenceran kurang mantap. Waduh, kalau gini caranya siap-siap aja deh jari jemari jari ikutan kuning. Tapi emang cara tradisionalnya gitu. Gimana dong? Lanjut, fams, peras parutan temulawaknya ya. Gunakan kain serbet sebagai saringan. Caranya gampang kok, cukup ambil sedikit temulawaknya ke dalam serbet, lalu tinggal diperas deh. Hasil perasan temulawak yang telah terkumpul siap untuk dimasak. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, tandanya siap untuk dikasih gula nih.
Penambahan gula pada proses ini, selain mengurangi rasa pahit yang kuat pada temulawak, juga memudahkan perasaan temulawak mengkristal, Fems. Kurang lebih sih prosesnya mirip kayak pembuatan gula semut dari sari aren atau nira. Aduk terus sampai jadi karamel hingga akhirnya menjadi serbuk. Syaratnya supaya proses ini berhasil, harus rajin diaduk dengan benar ya. Jangan sampai gosong atau apinya terlalu besar. Nah, nggak sampai 30 menit, hasilnya udah kelihatan tuh. Air perasan temulawak tadi sekarang sudah berubah menjadi serbuk. Sip deh, sekarang tinggal diayak aja nih, supaya serbuk sari temulawak yang hendak diseduh benar-benar halus dan tanpa ampas. Langsung aja deh, Fems, serbuk sari temulawaknya kita seduh. Nggak perlu ditambah gula lagi ya, karena rasanya sudah manis. Walaupun ada unsur pahitnya sedikit gitu. Oh iya, hasil perasan temulawak yang telah diendapkan semalaman akan menghasilkan pati seperti ini nih. Pati inilah yang jadi campuran adonan kue putu ayu temulawak tadi, Fems. Gimana, Fems? Ternyata ada banyak hal menarik dari satu daerah di Nusantara. Eits, itu baru satu. Indonesia punya banyak. Oke deh, cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah!